Memaafkan orang lain. Ini adalah salah satu hal yang kadang cukup sulit dilakukan bagi sebagian orang. Karena mereka sudah terlanjur kecewa, sakit hati, dan tidak percaya lagi dengan orang lain yang menyakiti mereka. Hal seperti ini memang tidak bisa dihindari selama kita masih hidup di dunia. Karena selama kita hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang budaya dan kebiasaannya berbeda dengan kita. Mungkin kita jalan sudah lurus dan tidak pernah nyari perkara dengan orang lain. Tapi kan belum tentu orang lain itu sama pemikirannya dengan kita. Nah, itulah sebabnya kali ini kita akan sama-sama bahas alasan kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, supaya ibadah kita tidak terhalang. Menyimpan dendam pada orang lain itu tidak hanya menghalangi hubungan kita dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Karena ketika lo ibadah, bisa jadi lu masih teringat kesalahan yang orang lain lakukan pada lu. Lu jadi tidak fokus ibadah dan hanya terfokus pada kesalahan orang yang menyakiti hati lu. Bahkan tidak jarang juga ada yang meminta Tuhan untuk membalaskan dendamnya, tapi tak kunjung dikabulkan. Alhasil, mereka makin kecewa dan hubungan dengan Tuhan jadi ikut rusak. Daripada kita terus membenci dan malah menabung dosa, sebaiknya kita ikhlaskan dan memaafkan kesalahan siapapun supaya kita ikut bersih secara lahir dan batin. Ingat bahwa sebelum kamu mengampuni orang, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali lo melakukan kesalahan, semuanya Tuhan ampuni. Jadi tidak ada alasan bagi lo untuk menyimpan dendam. Kedua, supaya rezeki tidak terhalang. Kita tidak akan pernah tahu dari mana Tuhan mengirimkan rezeki untuk kita. Tuhan bisa memakai siapapun dan kapanpun untuk memberkati kita, termasuk lewat orang yang pernah berbuat salah pada lu. Kalau kita tidak memaafkan dan malah menciptakan permusuhan yang lebih besar, pastinya kesempatan tadi tidak akan pernah datang untuk diri lu. Selain itu, kalau lu terus-terusan menyimpan dendam, percayalah hidup lu tidak akan tenang. Jadi ketika berkat ingin masuk ke dalam hidup lu, berkat tersebut akan pergi karena di dalam diri lu tidak ada kedamaian. Kalau lu gak percaya, coba lu renungkan ya. Orang yang pemarah, yang pendendam, itu memiliki aura negatif secara tidak sadar, dan orang-orang di sekelilingnya aja males untuk dekat-dekat dengan dia. Nah, orang aja males dekat dengan dia. Begitu pula dengan rezeki. Apalagi kalau lu tidak bisa memaafkan kesalahan orang tua dan menyimpan dendam kepada mereka. Hidup lu bukan akan semakin naik, tapi akan semakin turun. Karena orang tua itu adalah orang yang akan terus mendoakan lu selama mereka hidup. Bayangkan jika lu memiliki perselisihan dengan mereka. Bukannya berkat yang datang, malah bisa jadi mereka mengutuk lu. Ketiga, untuk kesehatan mental. Ketika menurunkan ego dan gengsi lu untuk memaafkan orang, serta tidak mengingat lagi luka yang pernah ada, dijamin hidup lu pasti akan penuh dengan sukacita dan kedamaian. Lu akan semakin bisa melihat bahwa hidup itu indah dan penuh dengan berkat. Karena lu sudah tidak lagi terikat pada masa lalu, di mana lu disakiti dengan orang lain. Kalau lu masih terikat, lu pasti hanya akan terfokus pada satu masalah itu aja, dan lu tidak akan bisa melihat hal-hal lain atau kesempatan yang ada di sekeliling lu. Bahkan bisa jadi juga kalau sudah akut, lu bisa jadi gila sendiri karena isi pikiran lu cuma balas dendam, sakit hati, dan juga dengki. Ingat, dendam itu bersifat korosif, merusak hati dan kehidupan lu. Ketika lu sudah bisa memaafkan, pikiran lu akan kembali sehat dan hidup lu pun akan berubah drastis menjadi lebih baik dan semakin baik setiap harinya. Lu akan menjadi seperti pribadi yang baru. Berkat akan datang berkelimpahan. Orang-orang bisa merasakan kenyamanan ketika berada di dekat lu dan lain sebagainya. Emang mau sampai kapan sih nyimpan dendam? Jangan sampai dibawa ke akhirat, karena itu akan menjadi cacat bagi diri lu. Stay positive.